Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat semuanya yang saya cintai. Baru-baru ini ramai sekali seorang bapak-bapak yang berhasil menyelamatkan diri dari 4 begal. Bahkan tidak hanya menyelamatkan diri, bapak-bapak ini juga berhasil membunuh 2 begal sekaligus dengan sendirian, tidak dibantu oleh siapa-siapa, dan dia dikeroyok oleh 4 begal. Luar biasa si bapak ini ya. Nah, akan tetapi ada yang menjadi perhatian publik di sini karena si bapak yang menyelamatkan diri dari 4 begal ini ternyata dijadikan tersangka pembunuhan. Sempat dijadikan tersangka pembunuhan oleh kepolisian di Nusa Tenggara Barat sana. Akhirnya diprotes oleh warga dan penahanannya ditangguhkan. Nah, viral lah berita ini. Nah, ini tentu saja adalah hukum yang perlu disikapi, adalah kasus yang perlu disikapi dalam masalah agama dan juga dalam sisi kenegaraan lah. Dan saya kira kalau dalam undang-undang di Indonesia menyelamatkan diri dengan cara membunuh itu ya sah-sah saja ya. Saya kira juga senada dengan syariat agama Islam yang diajarkan di Islam. Bukan mengajarkan untuk membunuh, tetapi bahasanya adalah menyelamatkan diri. Tapi karena itu adalah jalan satu-satunya, membunuh itu jalan satu-satunya, ya mau apa lagi? Itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan diri. Jadi bukan melakukan pembunuhan, tetapi menyelamatkan diri. Bahasanya dalam undang-undang mungkin ada ya seperti itu. Nah, akhirnya sudah dibebaskan, dan ini menjadi pertanyaan publik. Apakah di Islam itu disahkan membunuh seorang begal itu? Nah, ternyata ketika kita meninjau di dalam fikih, dalam ilmu fikih itu banyak sekali disebutkan oleh para ulama mengenai mencegah orang yang mau berbuat jahat. Nah, yaitu di dalam kitab Daf'us Syiyal. Nah, itu di dalam kitab yang saya baca di sini, Kifayatul Akhyar. Ini adalah syarahnya kitab Matan Takrib ya. Nah, di sini di Matan Takrib disebutkan faslun waman kusida bi adan fi nafsihi aw malihi aw harimihi faqatala daf'an anhu fala syai'a alaihi. Nah, siapapun ya, bagi siapapun yang dia mendapatkan perlakuan buruk, dia mendapatkan perlakuan jelek dari orang lain, entah itu perlakuan jelek yang berefek kepada jiwanya atau hartanya atau keluarganya, harimnya ya, istrinya atau harim istri pasangannya. Kemudian si orang ini membela diri dengan membunuh. Nah, ternyata fala syai'a alaihi, tidak masalah, tidak ada apa-apa, hukum apa-apa bagi orang yang membunuh itu. Artinya tidak masalah, fala syai'a alaihi. Nah, di sini jelas bahwa pembunuhan terhadap orang yang mau berbuat jelek itu diperbolehkan. Tapi ketika memungkinkan untuk tidak melakukan pembunuhan, itu dianjurkan untuk melakukan yang tidak membunuh itu. Contohnya apa? Di sini disebutkan berlindung ke suatu tempat lah, atau kabur istilahnya begitu. Boleh seperti itu, boleh. Nah, kemudian ketika memang betul-betul tidak menemukan jalan lain untuk menyelamatkan diri, ya sudah, mau apa lagi, dibunuh saja seperti itu. Nah, untuk lebih jelasnya ini kita buka di dalam kitab Al-Bajuri ya, di dalam kitab Al-Bajurinya halaman 248. Halaman 248 ini disebutkan tentang ahkamis syal wa itla fil bahaim. Ini di matanya sama ya. Di sini disebutkan begini, kan boleh tadi ya, membunuh itu boleh. Membunuh liyudfa'a as-sailu anhu, untuk menolak
orang yang berbuat buruk kepadanya tadi. Lakin afuhu bil akhafi fal akhafi. Tetapi ya sebaiknya dalam mencegah perbuatan buruk itu, orang buruk itu ya dengan jalan step by step ya. Step by step, yang lebih ringan dulu kemudian ke yang lebih berat seperti ya al akhaf fal akhaf. In amkana, ketika mungkin. Jadi ketika mungkin ya bertahap, tidak langsung dibunuh seperti itu. Ketika mungkin, in amkana. Nah, ketika memungkinkan fayukdamu al harobu fazajru fal istighosatu. Nah, ini adalah step by stepnya. Kalau memungkinkan, sekali lagi ini kalau memungkinkan, stepnya adalah yang pertama al-harobu, lari. Mau dibegal orang, lari. Tapi kalau memungkinkan. Kemudian az-zajru, dicegah. Diomongin, entah berteriak atau apa, jangan. Nah, kalau sudah bilang jangan tapi dia tidak jadi untuk merampok, ya sudah, aman seperti itu ya. Kemudian fal istighosatu, kemudian mencari pertolongan ke orang lain. Kemudian faddarbu bilyad, kemudian memukul dengan tangan, fabisautin, kemudian dengan pecut, nah menjaling atau yang dibuat untuk mencambuk lah ya, dengan cambuk. Au bisautin fa'ason, kemudian dengan kerikil batu ya, dilempari. Falqat'u, kemudian pemotongan terhadap anggota badan si orang yang mau membegal itu. Falqatlu ya, falqatlu, kemudian membunuh. Nah, ini terakhir. Jadi step by stepnya kalau bisa, sekali lagi nih, kalau bisa step by stepnya adalah yang diutamakan itu lari. Kalau tidak memungkinkan untuk lari, ya mau bagaimana lagi, dilawan. Nah, kalau sampai terjadi pembunuhan, ya tidak ada salahnya kita melakukan pembunuhan itu, seperti itu ya. Jadi bukan kita menyalahkan ya. Saya pikir tidak menyalahkan semuanya ya. Saya pikir bagi si bapak yang setelah dibegal itu, pada posisinya pasti dia, apalagi itu dia 4 orang ya, sudah kebingungan mau bagaimana lagi, hajar saja, mungkin seperti itu ya dalam prakteknya. Tapi ketika melihat wawancara penjelasan dari si Bapak S itu yang dibegal 4 orang, ternyata ya memang betul-betul beliau itu dibegal, menyelamatkan diri, terjadi suatu ya perang gitulah ya, terjadi suatu baku hantam dan akhirnya menanglah si bapak ini dan membunuh 2 orang itu. Lah, ini tindakan ini saya pikir kalau memang betul-betul menyelamatkan diri ini dibenarkan ya. Ini sangat dibenarkan. Agar apa ya? Selain untuk membuat kapok si orang yang membegal itu, bisa menjadi pelajaran yang lain untuk tidak membegal, karena akibatnya itu sangat fatal sekali. Dan ini adalah bentuk dari penolakan kita terhadap pembegalan seperti itu. Nah, jadi seperti itu tadi ya. Kalau memungkinkan ya al-akhaf, abil akhaf, fal akhaf, dari step by step untuk menolak si begal itu. Kalau memungkinkan, kalau tidak ya tidak masalah untuk melakukan pembunuhan. Tapi dalam posisi darurat ya mau tidak mau kalau membunuh tidak masalah seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.